Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rina Saputra dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah B 2021. Di sini saya akan berbagi ilmu sekaligus penuntasan tugas saya dalam mata kuliah aplikasi komputer. Materinya mengenai formula dasar Microsoft Excel ini. Di mana Microsoft Excel ini mempermudah teman-teman semua menginput suatu data. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu mengenai formula dasar dalam suatu data gitu ya. Blok plus ini untuk permudah kita dalam pengelompokannya, dan juga ada batasnya di sini nomor kita di 1 2. Kadang teman-teman semua dalam menulis nomor ini secara manual gitu, kalau dikit sampai 15 it's okay, nggak apa-apa, tapi kalau sampai seribuan ratusan kan nggak mungkin kan teman-teman secara manual. Di sini ada cara mudahnya, sama dengan kita menulis ini ditambah 1. Nah, kita enter. Jika udah, kita blok sampai ada tanda plus itemnya ya. Lalu kita ke bilangan penjumlahan. Teman-teman juga udah pernah pelajarin rumusnya, yaitu sama dengan zoom kurung buka kita blok yang kita inginkan, enter. Sudah ketemu sampai tadi, ditarik ke bawah supaya semuanya ngikut, gak usah satu persatu, jadi tinggal di blok dan langsung ke area di bawah. Rata-ratanya ini yaitu average ya, average kurung buka, yaitu kita blok lagi lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini nilai rata-ratanya ada koma-komanya. Nah, di sini kita untuk bilangan terdekatnya gitu, supaya nggak ada koma-koma ini gimana nih tuh, kita tambahin kata round, yaitu kurung buka, saya itu ini kasih kita titik koma, tambahin angka 0 supaya setelah angka 0, setelah koma itu ada angka ini. Nah, udah ada nih, lalu kita blok ke bawah. Nah, muncul. Nah, sekarang indeksnya buat apa sih gitu? Ini mengetahui suatu nilai, apakah predikat dia A, B atau C. Nggak hanya manual lagi, sekarang kita secara otomatis gitu menggunakan rumusnya, yaitu if ya, sama dengan if lalu kurung bukanya, kita pencet sini rata-ratanya. Habis itu kita lebih besar nih indeksnya, itu kita predikat nilainya A, B, C nya itu A nya misalkan 90 ya, lebih dari 90. Setelah itu titik koma, petik 2, kita tulis A, petik 2, lalu titik koma lagi, kita lanjut lagi ke yang B gitu, itu if lagi, kurung buka lagi, kita pencet lagi 1.2, yaitu lebih dari 80, kita titik koma, kita titik 2 B, titik petik lagi, titik koma lagi. Nah, selebihnya itu kita masukin ke C ya, C. Udah, kita enter. Oke, wah ternyata udah nih ketemu nih, ternyata predikatnya C. Situ juga kita blok, kita ketahuan, oh ternyata ini predikatnya. Sekarang statusnya itu dengan nilai yang didapat, apakah dia lulus atau enggak. Nah, otomatisnya ada lagi, sama dengan if, lalu kita kurung buka, kita pencet lagi selnya rata-ratanya. Nah, kita mau dia lulus dan tidak lulusnya punya kriteria gitu. Misalkan yang lulus itu lebih dari 80, titik koma dengan bilang lulus gitu. Oh, ternyata lebih dari 80 itu lulus loh gitu. Terus selebihnya itu tidak lulus. Terus tidak lulus, itu ketik langsung enter. Nah, inilah nilainya. Oh, ternyata nilai segitu dia tidak lulus, jadi nggak usah mencet satu-satu, tapi ada cara mudahnya gitu. Lalu kita sampai ke bawah, pastikan semuanya sudah termasukkan nih data yang terawal sampai akhir. Lalu kita menghitung nih, setelah udah mengetahui semua jumlah datanya, kita mengelompokkan nih, yang laki ada berapa sih orangnya gitu. Nah, maaf, lalu kita jumlah keseluruhannya ada berapa murid.
laki-lakinya kita menggunakan sama dengan itu countif. Jadinya suatu data ingin dilihat itu pengelompokannya countif kurung buka blok, lalu juga gak usah ditutup ya. Kita titik koma, lalu kita inisialnya BL laki-laki ya. Kalau di sini ini kurung tutup. Oh ternyata laki-laki ada 7. Nah perempuannya gimana? Nah sama kayak tadi, salin aja nih rumusnya. Copy, masukin, kita enter dulu sebelumnya, lalu kita masukin itu paste. Nah perempuan itu inisialnya di sini apa? Yaitu P, perempuan. Nah enter, oh ternyata perempuan. Nah sekarang kita jumlah seluruhannya dengan cara tadi kontif ya, itu untuk pengelompokan data. Misalkan yang tadi itu perempuan ada berapa itu pakai kontif, tapi kalau untuk keseluruhan itu count aja, count kurung buka, bukan di jenis kelamin tapi di nomornya gitu. Ini udah, lalu ke kurung tutup dan enter. Nah udah pengelompokan ini nama dan jumlahnya. Sekarang rata-rata gitu, rata-rata dari satu kelas kan nggak mungkin perorangan doang, tapi pengen dinilai nih rata-ratanya semua anak-anak itu dalam satu kelas berapa sih gitu yang dia dapat gitu. Rata yaitu kita ke sini, yaitu rata-ratanya kita menggunakan sama dengan average kurung buka, kita blok ini, lalu kita tutup, lalu kita enter. Nah kita tadi juga untuk bilangan terdekatnya supaya tidak ada koma-komanya, kita tambahin kata count kurung buka, tambahin tadi titik koma 0. Setelah itu udah enter. Ternyata 78 rata-ratanya gitu. Udah, lalu di sini kita juga mau mengetahui nih yang lulus dalam suatu data ataupun kelas yang ada saat ini itu berapa orang gitu. Yang lulus kita cari yang lulus ada berapa orang. Sama kayak tadi menggunakan rumus countif kurung buka, kita blok 1 2 sudah, itu titik koma, petik, kita cari yang lulus karena kita ingin cari yang lulus, data yang lulus. Lalu jangan lupa dikasih kurung tutup dan enter. Ternyata yang lulus itu ada 7 orang gitu. Nah kita cari yang tidak lulus sudah berapa orang sih gitu. Nah sama kayak tadi, tapi ini kita langsung copy aja, copy, jangan lupa enter, dan kita masukin datanya set. Nah cuma tinggal tambahin lagi katanya tidak lulus, nah tinggal enter dah. Nah udah jadi dah semuanya. Nah dari sinilah teman-teman juga bisa mempermudah dalam hal pengelompokan data dengan formula dasar yang ada di Excel ini. Kita bisa belajar, kita bisa mempercepat juga efisiensi dalam hal menginput data. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.